Sepak bola Asia Tenggara tidak pernah sepi dari keriuhan. Di balik adu taktik 90 menit di atas rumput hijau, ada perang urat saraf, main games, riak suara netizen, dan narasi media yang terkadang terbang terlalu tinggi sebelum waktunya. Bagi penggemar sepak bola kawasan ASEAN, dinamika ini adalah bumbu pelengkap yang membuat rivalitas antar negara selalu membara. Namun, ada satu hukum tak tertulis di dunia si kulit bundar yang kerap dibuktikan sejarah. Semakin tinggi Anda membusungkan dada saat menang, semakin keras dentuman saat Anda jatuh. Selain itu, Sobat Garuda, laga Piala ASEAN 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste kemarin tidak hanya memberikan kita 3 poin penuh, tapi juga menyuguhkan satu momen magis yang sukses membakar jagat media sosial. Mari kita bahas. Inilah kisah tentang bagaimana tim nasional Vietnam, yang kerap dijuluki tim Nguyen oleh para penggemar di kawasan, harus menelan pil pahit karma sepak bola. Sebuah drama yang bermula dari jumawanya membanding-bandingkan margin gol melawan Timor Leste, hingga akhirnya harus gigit jari setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Singapura. Momen pembuktian yang menjadi bumerang. Semuanya bermula dari laga penyisihan grup. Vietnam tampil perkasa saat menghadapi Timor Leste. Dengan skema permainan yang rapi, penguasaan bola yang dominan, serta penyelesaian akhir yang klinis, tim Nguyen membantai Timor Leste dengan skor telak. Di atas kertas, kemenangan tersebut memang layak diapresiasi. Namun masalah sebenarnya bukan terletak pada performa di lapangan, melainkan pada narasi yang dibangun seusai laga. Vietnam, pesta gol versus Timor Leste, merasa di atas angin. Bandingkan skor dengan rival. Menghadapi Singapura, bermain buntu, 0-0, dihantam karma. Riuk sombong di media sosial dan headline lokal. Media-media olahraga lokal Vietnam dan pendukungnya di media sosial mulai melancarkan aksi membanding-bandingkan. Mereka tidak hanya merayakan kemenangan timnya, tapi juga menjadikannya alibi untuk mengejek tim-tim rival seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand yang sebelumnya menang dengan skor lebih tipis atas Timor Leste. Lihat bagaimana kami menghancurkan Timor Leste tanpa ampun. Kualitas kami berada di level yang berbeda dibandingkan tim-tim lain di Asia Tenggara. Kalimat senada bermunculan di kolom komentar forum sepak bola regional. Nada-nada superioritas membumbung tinggi. Ada impresi seolah-olah Vietnam sudah mengunci juara, bahkan sebelum melangkah ke babak semifinal. Kesombongan ini menjadi bahan perbincangan hangat, sekaligus menyulit kejengkolan di kalangan pendukung negara tetangga. Ekspektasi versus realitas. Masuk ke pertandingan berikutnya, Vietnam dihadapkan pada Singapura. Di atas kertas, statistik, dan nilai pasar pemain, Vietnam kembali diunggulkan secara mutlak. Sebagian besar publik Vietnam memprediksi laga ini akan menjadi ajang pesta gol lanjutan untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen. Namun, sepak bola tidak dimainkan di atas kertas. Kalkulator gol, sepak bola dimainkan oleh 22 orang yang memiliki motivasi, taktik, dan semangat pantang menyerah. Parameter laga: Vietnam, Singapura. Ekspektasi publik: menang mudah atau pesta gol, bertahan dan mengincar imbang. Penguasaan bola, dominan 70%, tertahan 30%. Taktik yang diterapkan: serangan total atau high press, dinding kokoh low block. Hasil akhir 0-0. Dinding kokoh The Lions. Sejak peluit pertama dibunyikan, Singapura tampil sangat disiplin. Sadar akan perbedaan kualitas individu dan kecepatan pemain Vietnam, pelatih Singapura menerapkan taktik low block yang sangat rapat. Dua garis pertahanan Singapura berdiri kokoh, bagaikan benteng pertahanan kuno yang mustahil ditembus. Vietnam menggempur dari segala lini. Umpan silang dari sayap berhasil dihalau oleh para bek jangkung Singapura. Tembakan jarak jauh, melenceng atau berhasil diamankan oleh penjaga gawang Singapura yang tampil bagaikan kesetanan. Terobosan cepat selalu terbentur oleh koordinasi pertahanan Singapura yang disiplin. Waktu terus bergulir. Menit ke-30, menit ke-60, hingga menit ke-80, papan skor tetap menunjukkan angka 0-0. Kepanikan mulai menjangkiti para pemain Vietnam. Operan-operan akurat yang biasanya menjadi ciri khas mereka berubah menjadi terburu-buru dan mudah dipatahkan. Ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor tetap 0-0. Bagi Singapura, 1 poin ini dirayakan bagaikan sebuah kemenangan besar, sebuah buah manis dari kerja keras dan disiplin taktik. Ekspektasi, realitas. Pesta gol lagi, skor kacamata, dominasi absolut, frustasi total, poin terbuang. Reaksi instan, dari sombong menjadi bungkam.
Layar kaca memperlihatkan wajah-wajah lesu para pemain Vietnam yang terduduk lesu di atas rumput. Para pendukung yang sebelumnya riuh di tribun mendadak bungkam. Narasi superioritas yang dibangun beberapa hari sebelumnya runtuh seketika dalam tempo 90 menit. Ruang ganti dan media Vietnam yang biasanya riuh dengan headline bombastis berubah menjadi sangat dingin. Beberapa poin penting dari dampak dramatis hasil imbang ini antara lain, skenario klasemen terganggu. Vietnam gagal mengunci kelolosan lebih cepat dan harus bekerja ekstra keras di laga terakhir. Kritik tajam pelatih, takut akan kegagalan, taktik menyerang tanpa variasi mulai dipertanyakan oleh kritikus lokal. Pesta netizen ASEAN, kolom komentar media sosial langsung dibanjiri sindiran dari supporter Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Sepak bola modern tidak pernah lepas dari banter atau saling ejek antar supporter di media sosial. Begitu laga usai, tagar dan meme yang menyindir tim Nguyen langsung bertebaran. Kemarin sibuk menghitung margin gol lawan Timor Leste dan mengejek tim lain. Sekarang lawan Singapura saja bingung mau bobol lewat mana. Kata karma menjadi kata kunci paling populer dalam diskusi sepak bola kawasan. Fenomena ini menunjukkan betapa cepatnya roda berputar di dunia olahraga. Ketika sebuah tim memandang remeh lawan atau menggunakan hasil atas tim lemah untuk merendahkan rival lain, kekecewaan yang datang berikutnya akan terasa berlipat-lipat lebih menyakitkan. Mengapa publik begitu puas melihat hasil ini? Ada rasa sosiologis mengapa hasil imbang Vietnam versus Singapura ini disambut riuh oleh supporter netral di Asia Tenggara. Simpati pada yang lemah atau underdog, Singapura yang tidak diunggulkan berhasil membuktikan bahwa kerja keras mampu menahan kemewahan bakat. Pelajaran kesederhanaan, humility, kesombongan media dan oknum supporter Vietnam dianggap sudah melewati batas toleransi rivalitas sehat. Penyegar kompetisi, hasil imbang membuat peta persaingan grup menjadi tetap terbuka dan seru, hingga match day terakhir. Kisah ini memberikan pelajaran berharga yang melampaui sekedar statistik pertandingan. Sepak bola Asia Tenggara saat ini sedang mengalami pemerataan kualitas secara perlahan. Tidak ada lagi tim yang bisa dianggap benar-benar lemah atau bisa dibantai kapan saja tanpa perlawanan. 3 pelajaran utama dari tragedi Karma Nguyen. 1. Kemenangan besar tidak menjamin konsistensi. Menang 5-0 atau 6-0 atas tim juru kunci hanya memberi 3 poin, sama seperti menang 1-0. Menjadikan jumlah gol sebagai piala moral adalah kesalahan berpikir yang sering menjebak tim dalam rasa percaya diri berlebihan. 2. Hormati setiap lawan. Singapura membuktikan bahwa dengan organisasi permainan yang rapi, tim manapun bisa diredam. Memandang sebelah mata kualitas pertahanan lawan sebelum bertanding adalah awal dari bencana. 3. Roda sepak bola selalu berputar. Hari ini Anda bisa menertawakan rival Anda karena skor pertandingan, tapi lusa besok Anda bisa menjadi bahan tertawaan yang sama karena kegagalan Anda sendiri. Selanjutnya, satu momen magis yang sukses membakar jagat media sosial. Ya, eksekusi free kick fantastis dari gelandang bernomor punggung Jenderal Tom Hei El Profesor kini resmi jadi pembicaraan hangat di X, TikTok, hingga Instagram. Bagaimana proses terciptanya gol kelas Eropa ini, dan kenapa netizen tak pernah bosan memutar ulang videonya? Mari kita bedah bersama. Pertandingan di Stadion Chonburi, Thailand sejatinya tidak berjalan mudah bagi skuad Garuda. Meskipun Timor Leste harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-21, akibat kartu kuning kedua yang didapat Jackson Pereira usai melanggar Tom Hei, pertahanan lawan benar-benar bagaikan tembok kokoh. Hingga pertengahan babak kedua, skor sempat tertahan. Baru pada menit ke-74 Shane Patinama berhasil memecah kebuntuan lewat sepakan kaki kirinya. Namun hanya berselang 4 menit setelah gol pertama, momen puncak pertandingan ini akhirnya tiba. Menit ke-78 Indonesia mendapatkan hadiah tendakan bebas di area yang sangat ideal. Di saat pemain lawan sibuk membangun pagar betis dan mengatur posisi penjaga gawang Dylan Jose, Tom Hei berdiri di depan bola dengan ketenangan yang luar biasa. Ketenangan ini yang membedakannya. Seperti seorang profesor yang sedang menghitung rumus matematika di papan tulis, Hei memperhitungkan lengkungan, kecepatan angin, dan jarak jangkitan kiper. Begitu peluit panjang berbunyi mengunci kemenangan 3-0 Indonesia yang digenapi oleh gol Mitchell Baker di menit ke-81, fokus publik langsung tertuju pada gol free kick sang profesor. Dalam hitungan jam, potongan video gol ini membanjiri berbagai platform media sosial. Pengamat sepak bola terkenal Ainur Rohman menuliskan di akun media sosialnya, tendakan bebas yang indah, lengkungan alaminya berputar menjauhi kiper dan meluncur ke sudut paling sulit, kontrol bola, visi, dan teknik ball striking yang sangat matang. Netizen lain pun meramaikan kolom komentar. Ada yang menyebutnya sebagai free kick kelas Eropa,
hingga ungkapan syukur bahwa timnas Indonesia beruntung memiliki jenderal lapangan tengah seperti Tom Hei. Gol ini bukan sekedar menambah angka di papan skor, ini adalah bukti kelas dan kualitas teknik yang dimiliki oleh pemain Indonesia di pentas internasional. Bagaimana pendapat kalian, Sobat Garuda? Apakah gol free kick Tom Hei ini layak dinobatkan sebagai gol terbaik di ajang Piala ASEAN tahun ini? Tulis pendapat dan decak kagum kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman pecinta sepak bola lainnya, dan subscribe untuk update berita serta analisis terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Garuda!